Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita ya dengan judul komponen bahan alami pada alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan. Ini merupakan perkuliahan pertemuan 9 ya dari mata kuliah bahan alat penangkapan ikan. Baik ya, pada hari ini kita akan membahas bahan alami apa saja ya yang masih digunakan ya pada alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan. Ya, memang tidak dapat dipungkiri ya. Setelah ditemukannya bahan sintetis sebagai bahan alat penangkapan ikan, penggunaan material alami ini sudah ditinggalkan. Ya, namun untuk beberapa komponen seperti pemberat ya, ini masih banyak yang menggunakan bahan alami ya. Bahkan hingga saat ini masih banyak sekali tali temali yang dibuat dari bahan alami dan memiliki kekuatan yang cukup baik. Ya, jadi seperti apa? Apakah masih digunakan untuk bahan alat penangkapan ikan atau tidak? Ini sudah saya sampaikan kemarin ya apa yang dinamakan serat alami. Ya, tentu serat alami merupakan serat yang bersumber dari bahan alami seperti tumbuhan, ya hewan ataupun barang tambang seperti batu dan lain sebagainya, kemudian besi, tembaga, timah, ya, tanpa melalui proses perubahan bentuk secara kimiawi ya. Jadi apa adanya digunakan, misalkan serat rami dari pohon raminya, setelah daging dari pohon tersebut dibuang ya seratnya langsung dipilih. Jadi tidak dirubah lagi, misal dicampur dengan bahan sintetis ya, dihancurkan kemudian dicampur dengan bahan sintetis dan seterusnya. Nah, jadi memang murni langsung digunakan ya. Jadi setelah dipilin sesuai tali sesuai ukuran yang dibutuhkan bila dijadikan tali ataupun benang. Nah, maka itu dinamakan serat alami untuk alat penangkapan ikan. Kemudian sifat serat ini ditentukan oleh molekul penyusunnya ya dan teknik produksinya. Ya, ini yang unik ya. Jadi untuk bahan alami ini berbeda sekali dengan bahan sintetis. Ya, yang mana komposisinya tidak dapat kita desain ya. Ikatan-ikatan kimia yang terbentuk ya hingga komposisi kimia dari material tersebut ini tidak dapat kita desain ya. Lain halnya dengan bahan sintetis ya yang bisa kita tentukan apakah nantinya mau kelenturannya tinggi, kemudian kaku atau dia mau elastis atau tidak ya, elastisitas tinggi atau tidak. Nah, untuk yang alami ini tidak bisa. Ini pure kita peroleh sesuai dari kondisi masing-masing bahan ya. Tentu ini tergantung dari jenis seratnya ya, jenis pohonnya seperti apa. Bahkan secara lebih jauh walaupun jenisnya sama, misalkan sama-sama rami misal. Nah, ini jika ditanam di lokasi yang berbeda bisa saja memiliki molekul penyusun yang sedikit berbeda sehingga memberikan karakteristik yang berbeda pula ya, walaupun hanya sedikit. Baik, sifat-sifat tersebut ya, sifat serat tersebut apa saja sih? Ya. Yang pertama kehalusan dan panjang serat ya, ini tentu jelas tergantung dari jenisnya ya. Untuk panjang serat dari tumbuhan misalkan ya, kita pakai serat daun nenas misalkan, maka tergantung dari panjang daun itu sendiri, panjang seratnya. Nah, kemudian selanjutnya kekuatan. Ya, sifat serat ini memiliki kekuatan, ini lebih ke kekuatan putus ya. Ini pun tergantung ikatan-ikatan dari molekulnya ya yang ada di serat tersebut. Kemudian keseragaman serat, ya ini biasanya berbeda ya. Kemudian daya serap, elastisitas dan kelenturan. Ya, jadi dari sifat-sifat serat ini harus kita pertimbangkan nih mana yang paling sesuai ya
sesuai dengan kebutuhan dari bahan alat penangkapan ikan. Jadi nanti dia tali ini akan diposisikan di bagian apa. Baik, pada saat memilih bahan ya yang akan digunakan sebagai penyusun suatu alat penangkapan ikan, ini ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ya dalam pemilihan bahan alami ya. Yang pertama tentu umur teknis yang terbatas ya. Jadi bahan alami ini memiliki umur teknis yang relatif lebih singkat ya dibandingkan dengan yang sintetis ya. Nah, namun ya, ini pun dapat kita sesuaikan. Misalkan kita akan menggunakan suatu alat tangkap ya. Suatu bahan alami, ini bisa disesuaikan dengan umur teknis alat tangkap tersebut ya. Memang ada alat tangkap yang terbuat dari bahan sintetis ya, utamanya ini bisa sampai setahun 2 tahun ya, dia tidak masih bisa dipakai. Tapi ada juga alat tangkap yang dia mungkin hanya 2 minggu ya, 1 bulan, bahkan 2 bulan begitu. Itu harus diganti ya, karena umur teknisnya memang hanya segitu gitu. Nah, ini bisa disesuaikan ya, dicari bahan ya yang kira-kira dapat mendukung dengan umur teknis gitu, yang dapat bertahan 1-2 bulan misalkan, seperti umur teknis alat tangkapnya ya. Contoh alat tangkap yang umur teknisnya rendah adalah jaring rajungan ya, yang saya ketahui. Jadi dia untuk menangkap rajungan bentuknya gillnet ya. Nah, jaring rajungan ini biasanya 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan ya, ini bisa rusak ya, bisa rusak, sehingga sebetulnya tidak memerlukan material yang umur teknisnya lebih dari itu gitu. Nah, di sini mungkin bisa kita gunakan bahan alami. Kemudian sifat fisik yang beragam ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa sifat fisik dari bahan alami ini sangat-sangat beragam ya. Tergantung dari jenisnya jelas ya. Misalkan kalau yang dari bulu ya, atau yang dari sutra ya, benang sutra itu dari ulat ya. Nah, ini karakteristiknya sangat halus, panjang seratnya ya, dan seterusnya. Jadi sifat fisiknya sangat beragam ya. Kemudian mudah diperoleh di lingkungan sekitar. Ya, ini jadi kaitannya ketersediaan ya. Ini cari bahan yang memang kira-kira mudah ditemukan. Ya, kemudian stoknya banyak. Ya. Bisa tumbuh cepat. Jadi karena kan bahan alami ini memang dia dapat diperbaharui ya, lain halnya dengan bahan yang lain. Nah, ini jika ketersediaannya tinggi, kemudian jika didukung oleh peraturan-peraturan yang mana banyak pembudidayaan secara masif, ini tentu akan mempermudah ya ketersediaan stok untuk pembuatan bahan alami tersebut. Nah, kemudian poin yang keempat tentu harganya terjangkau ya. Dan ini sangat berkaitan erat dengan poin yang ketiga tadi, yang mana jika ketersediaannya banyak tentu harganya pun nanti akan lebih murah ya. Kemudian yang kelima, disesuaikan dengan sasaran tangkap ya. Nah, ini sasaran tangkap ini tentu kaitannya adalah bisa jadi misalkan dari sisi lokasi ya, yang mana kita mau menangkap ikan karang misalnya, maka kita bisa membuat alat tangkap yang berbentuk kurungan ya, bubuk misalkan. Nah, ini sebagai salah satu metode ya, yang mana ikan ketika masuk ke dalam bubuk kan dia mengira itu seperti rumahnya lah, begitu bisa dikatakan demikian, karena dia berada di karang. Nah, jadi ini bisa disesuaikan dengan sasaran tangkapnya. Begitupun bahan ya, begitupun bahan lainnya, misalkan untuk pancing ya, kalau sasaran tangkapnya besar misalkan ya, maka dibuat campuran-campuran logam yang kuat juga. Nah, ini bisa disesuaikan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah disesuaikan dengan konstruksi alat tangkap yang akan dibuat ya. Nah, ini memang yang sangat-sangat butuh kejelian ya, salah satunya. Kenapa? Karena kita harus menyesuaikan bahan itu mau diposisikan di mana ya, sehingga kita bisa menghitung nih pada posisi tersebut memerlukan ketahanan seberapa besar.
Nah, maka kita cari bahan yang bisa mengcover kekuatan tersebut. Ya, nah ini bisa disesuaikan akan ditempatkan di posisi mana di konstruksi alat penangkapan ikan tersebut. Ya, setidaknya ada 6 ini yang harus dipertimbangkan ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, komponen alat penangkapan ikan secara umum apa saja? Saya rasa sudah mengambil materi api ya semua ya. Nah, yang pertama badan jaring. Semuanya udah tahu badan jaring ya. Jika gillnet bentuknya persegi panjang ya, itu badan jaring semuanya. Ini termasuk juga kantong, sayap ya. Kemudian tali temali ya atau benang ya. Nah, ini misalnya untuk tali ris ya. Kemudian tali pelampung ya, tali selambar, wrap dan seterusnya ya. Kemudian pelampung itu sendiri ya. Nah, ini pelampung termasuk pelampung tanda. Ada satu alat tangkap nih yang pelampungnya masih menggunakan bahan alami yang saya ketahui contohnya payang, dia menggunakan bambu ya. Kemudian pemberat. Nah, ini pemberat ini yang saya sampaikan di awal bahwa hampir semua pemberat ini ya menggunakan bahan alami ya. Bisa besi, timah, tembaga, bahkan kuningan ya. Untuk alat bantu penangkapan rumpon misalkan ya, alat pengumpul. Nah, ini jangkarnya ya, langsung saja jangkarnya yang selanjutnya ini terbuat dari cor-coran dari semen ya, yang mana itu merupakan masuk ke dalam bahan alami. Kemudian cincin, jelas ya, cincin ini ada di alat tangkap pursen. Ini ada yang dari besi ya, ada juga yang dari kuningan ya. Kemudian selvage ya, semuanya sudah tahu selvage ya. Selvage ini adalah penguat ya, penguat dari jaring. Ini berada di tepi-tepi jaring biasanya. Contohnya pada gillnet, dia ada di yang langsung menyambung dengan tali ris atas dan tali ris bawah. Fungsinya sebagai penguat ya, agar bagian tersebut tidak mudah putus ya. Dia biasanya diameternya lebih besar ya, kemudian lebih kaku ya, sehingga lebih tahan dibandingkan dengan badan jaringnya biasanya seperti itu. Kemudian ada tiang pancang ya. Ini untuk alat tangkap yang berbentuk bangunan, contohnya bagan ya, jermal, anco dan seterusnya. Kemudian ada rangka ya. Rangka ini contohnya bubu ya, bubu lipat tahu semua. Nah, ada rangkanya. Nah, rangkanya ini terbuat dari besi contohnya. Nah, ini kurang lebih komponen alat penangkapan ikan ya secara umum ya pada seluruh alat tangkap. Untuk kuliah ke-9 kita ini saya berikan tugas ya untuk pendalaman materi. Nah, tugas ini merupakan tugas kelompok ya. Tugasnya dikumpulkan hari Selasa 14 April 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat ya, ke alamat email saya ya. Saya yakin walaupun kondisinya sekarang berjauhan ya dengan teman-teman, semoga masih bisa tetap koordinasi ya. Nah, tugasnya seperti apa ya? Ini membuat semacam makalah ya, makalah ringan saja. Ya, ini formatnya jadi ada judul misalkan bahan, ini contoh untuk kelompok 2 tali misalkan. Bahan tali temali misalkan. Kemudian jawab 3 pertanyaan berikutnya ya. Nah, ini pertama pertanyaannya jenis bahan alami yang digunakan apa? Misalkan untuk tali temali. Misalkan rami ya, atau manila ya, atau hem, itu tergantung ya yang teman-teman mau pilih. Kemudian yang kedua, alasan mengapa bahan tersebut digunakan. Cari kelebihan-kelebihannya ya, dan kelemahan-kelemahannya tentunya. Nah, kemudian pakai literatur ya, jadi jangan mengarang bebas nih. Ini jadi nanti misalkan mulai dari kekuatannya bisa berapa kilogram force dan seterusnya ya, per diameter dan seterusnya. Ini nanti dibahas. Nah, sehingga yang ketiga, contoh aplikasinya pada alat tangkap apa? Ya. Kalau memang bahan tersebut sekarang masih digunakan ya, itu pada alat tangkap apa? Ya, kalaupun tidak digunakan, kira-kira dia bisa diaplikasikan pada alat tangkap apa? Ya. Oke, baik. Nah, untuk kelompoknya ya, untuk
tugas ini sudah saya bagi ke dalam 10 kelompok. Ya, masing-masing kelompok ini sudah ada temanya. Ada yang badan jaring kelompok 1, tali temali atau benang kelompok 2, pelampung, dan seterusnya. Hingga alat bantu penangkapan untuk kelompok 10. Ya. Nah, untuk pembagian kelompoknya ini ya. Jadi, contoh nih kelompok 2 tadi ya, tali temali ya. Anggota kelompok adalah anggota kelompoknya adalah nomor urut absen 2, 12, 22, dan seterusnya hingga nomor ke urut absen ke-72. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam untuk keluarga tercinta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.